Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mengawali pertemuan keempat ini dalam tema Yesus sahabat bagi mereka yang bertobat dalam bulan Kitab Suci Nasional 2021. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sektor yang juga terdampak pandemi COVID-19 adalah keagamaan. Seperti yang kita alami, aktivitas beribadah, khususnya aktivitas liturgi di gereja, dibatasi. Umat memang tetap bisa berpartisipasi melalui layar televisi atau streaming di channel YouTube. Namun banyak juga yang tidak bisa turut serta karena tidak memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan. Situasi semacam ini tidak menutup kemungkinan membuat hidup doa dan ibadah umat menjadi suam-suam kuku seperti jemaat di Laodikia dalam kitab Wahyu. Itu sebabnya kita perlu mendalami dan merenungkan sosok Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi orang-orang yang bertobat agar kita terdorong untuk terus-menerus mengupayakan pertobatan. Marilah kita siapkan hati kita untuk mulai pertemuan yang keempat ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan keempat dan terakhir ini kita diajak untuk mendalami, merenungkan, dan mencari pesan dari perikop dalam kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22 yang memuat surat Yohanes kepada jemaat di Laodikia. Surat ini kurang lebih relevan dengan situasi gereja dan masyarakat sekarang ini. Karena pandemi, sebagian umat Katolik bisa jadi mulai kehilangan semangat untuk menjadi murid dan saksi Kristus. Demikian pula hal dengan jemaat Laodikia dalam kitab Wahyu yang tergoda untuk menjalani kehidupan sebagai murid Kristus secara suam-suam kuku. Melalui surat ini kita diminta untuk menjalani hidup sebagai pengikut Kristus dengan penuh semangat dan dengan terus-menerus mengusahakan pertobatan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menuntun dan menggerakkan hati kami untuk merenungkan sabdamu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu memahami sabdamu yang Engkau sampaikan melalui bacaan dari kitab Wahyu pada pertemuan ini. Tuntunlah kami dalam merenungkan dan berbagi pengalaman agar semangat iman kami dinyalakan kembali di masa yang sulit karena pandemi ini. Kami mohonkan ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan dari kitab Wahyu. Pembacaan dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa aku melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau
supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, setelah kita mendengarkan bacaan dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai dengan 22, mari kita bersama-sama belajar mendalami dari isi perikop tersebut. Dan di sini dalam lembar tuntunan ini ada pertanyaan, yakni ada 4. Yang pertama, apa arti dan gelar Yesus Kristus sebagai amin, saksi yang setia dan benar? Yang kedua, apa yang dicela oleh Yesus dari jemaat di Laodikia? Yang ketiga, apa yang membuat jemaat Laodikia bermentalitas suam-suam kuku? Dan pertanyaan yang terakhir, apa perintah Yesus bagi jemaat Laodikia setelah memberi mereka nasihat? Mari kita dengarkan beberapa ulasan penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, apa arti sebutan dan gelar Yesus sebagai amin, saksi yang setia dan benar? Di sini Yesus yang memberi perintah untuk menulis dan mengirim surat kepada jemaat di Laodikia menyebut dirinya dengan gelar amin, saksi yang setia dan benar. Kata amin merupakan kata standar yang dipakai oleh orang Yahudi untuk mengakui kebenaran dari apa yang dikatakan oleh orang lain. Ungkapan saksi yang setia dan benar menegaskan kata amin. Dengan menyebut dirinya amin, saksi yang setia dan benar, Yesus menegaskan bahwa sabdanya sungguh-sungguh benar serta dapat dipercaya dan diandalkan. Orang tidak perlu lagi berusaha mencari kebenaran yang lain, sebab kebenaran sudah ada di dalam Dia, dan segala kebijaksanaan dan pengetahuan tersembunyi di dalam dirinya. Sebutan dan gelar ini juga berimplikasi bahwa di hadapan Yesus, jemaat dituntut untuk berani melakukan introspeksi secara jujur, serta memperlihatkan keinginan yang serius dan tulus untuk mengubah hidup. Dan sekarang kita masuki yang pertanyaan kedua, apa yang dicela oleh Yesus dari jemaat di Laodikia? Jemaat di Laodikia dicela oleh Yesus karena kurang bersemangat dalam hidup rohani dan puas dengan prestasi diri mereka sendiri. Kurang semangat rohani itu digambarkan dengan ungkapan suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas.
Ungkapan ini disoroti sebanyak 3 kali untuk menggarisbawahi seriusnya persoalan hidup rohani jemaat Laodikia. Mereka tidak menjalani hidup sebagai pengikutnya secara total dan disiplin, sebab semangat hidup rohani mereka hanya suam-suam kuku. Dengan jalan ini, Yesus menginginkan agar mereka menghayati iman dengan semangat yang bernyala-nyala. Dan itulah sebabnya Yesus digambarkan serasa ingin muntah melihat kualitas rohani jemaat yang di tengah-tengah, yang setengah-setengah itu. Dan pertanyaan ketiga, apa yang membuat jemaat Laodikia bermentalitas suam-suam kuku? Semangat suam-suam kuku jemaat Laodikia disebabkan karena mereka merasa mampu mencukupi diri sendiri dan cepat puas diri. Dengan harta dan kekayaan, mereka merasa hidupnya akan terjamin. Di sini tampak ada kontras yang tajam antara pernyataan jemaat dan kenyataan yang sesungguhnya. Jemaat Laodikia membanggakan kekayaan dan percaya bahwa kekayaan itu memberikan jaminan hidup dan kebahagiaan. Karena itu mereka tidak pernah berhenti berusaha menumpuk harta. Apa yang mereka miliki seolah-olah tidak pernah memberikan kepuasan, sehingga mereka menginginkan lebih lagi. Dan sekarang mari kita pertanyaan yang terakhir. Apa perintah Yesus bagi jemaat Laodikia setelah memberi mereka nasihat? Di sini Yesus memberikan sebuah perintah tegas. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Relakanlah hati adalah perintah agar bersemangat atau bernyala-nyala dalam semangat. Dengan kata-kata ini Yesus mengajak jemaat Laodikia untuk berubah dari mentalitas suam-suam kuku. Mereka diminta untuk merelakan diri dipenuhi, dikuasai, dan digerakkan oleh Roh Kudus. Bertobatlah tidak hanya berarti perintah untuk mengubah sikap dan perilaku dari yang tidak baik di masa lampau menuju yang baik di masa depan, tetapi juga cara untuk mengubah cara berpikir. Orang perlu mengakui kesalahan di masa lampau atau sekarang. Setelah itu, ia memiliki niat, rencana, dan strategi yang tepat untuk memperbaikinya di masa depan. Perubahan sikap dan perilaku harus didasari oleh perubahan cara berpikir dan cara pandang. Maka dengan kedua perintah ini, jemaat Laodikia diajak untuk mengubah cara berpikir mereka tentang kekayaan dan rasa percaya diri yang berlebihan. Demikian Bapak Ibu, beberapa tuntunan pertanyaan dan ulasan yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, setelah kita tadi mendengarkan pertanyaan dan beberapa ulasannya, sekarang mari kita berusaha untuk mengulas beberapa pertanyaan untuk refleksi bagi diri kita dan aksi nyata dalam kehidupan kita saat ini. Nanti setelah kami bacakan, silakan Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih untuk merenungkan dan merefleksikan dalam diri saudara-saudara pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, apakah problem yang dihadapi oleh jemaat Laodikia juga aku alami sekarang ini? Tunjukkanlah secara konkret. Yang kedua,
Dalam pengalaman hidupku, apakah nafsu serakah akan harta dan kekayaan mengikis iman dan kepercayaanku kepada Tuhan? Dan yang ketiga, sejauh mana harta dan kekayaanku dapat berfungsi secara positif untuk mengembangkan hidup menggereja? Yang keempat, selama masa krisis karena pandemi COVID ini, apakah aku mengalami kemunduran dalam hidup rohani sehingga terjangkiti virus swam-swam kuku? Dan yang terakhir, apa aksi nyata yang akan aku lakukan selama 1 minggu ke depan agar virus swam-swam kuku tidak menyebar dan melumpuhkan hidup rohaniku? Demikian beberapa pertanyaan Bapak Ibu, semoga menjadi bahan refleksi dan perenungan aksi nyata hidup kita selama ini. Dan marilah Bapak Ibu kita unjukkan doa pribadi Bapak Ibu masing-masing dan kami beri waktu. Semoga Tuhan memberikan berkat bagi kita semua dan Tuhan mewujudkan niat pribadi serta doa-doa kita untuk melakukan aksi nyata kita. Bapak Ibu, tiba saatnya kita tutup dengan doa. Allah Bapa, sumber kasih sejati, puji syukur kepadamu karena Engkau telah membuka hati dan pikiran kami dalam pertemuan ini. Tuntunlah kami dalam kebijaksanaan-Mu, agar kami mampu mendengar Engkau yang mengetuk pintu lewat sabda-Mu, dan mampukanlah kami untuk melakukan pertobatan secara terus-menerus. Doa ini kami mohonkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.